Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bahas lagi saham Adaro ya. Terutama prospek Adaro ke depan ya setelah penjualan AAI ya. Jadi memang kemarin sempat euforia ya ketika ada berita penjualan AAI tersebut. Saham Adaro sempat naik sampai 12% ya sebelum terkoreksi di akhir penutupan jadi tinggal sekitar 9%. Terus besoknya turun sampai hampir 4%. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Nanti setelah penjualan AAI tersebut, itu saham Adaro itu labanya berapa? Itu kan menjadi pertanyaan. Makanya pasar kemarin terkoreksi ya. Jadi masih menghitung ulang ya. Kira-kira saham Adaro ini dapat laba dari mana ya? Karena sebagaimana kita ketahui, Adaro ini kan laba terbesar justru dari AAI ya teman-teman. Kalau kita baca di sini ya. Lepas AAI, Adaro kehilangan laba 12 triliun ya nih. Ini berita 12 September. PT Adaro akan kehilangan laba besar setelah menjual PT Adaro Andalan Indonesia. AAI bakal menyumbangkan laba 800 juta ke Adaro hitungannya. Tahun ini ya, atau setara dengan 80% dari total 1,1 miliar. Wih, besar ya. DBS menilai valuasi AAI senilai 2,5 miliar. Sudah sesuai, yakni setara per 3 kali. AAI adalah perusahaan batubara termal menguntungkan dan berada di bawah posisi kedua di bawah Bumi Resources. Wih. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi kalau Adaro kehilangan laba sebesar itu ya, nanti kira-kira nilai saham Adaro itu jadi berapa ya? Karena potensi apa ya, fundamental sebuah perusahaan itu kan salah satunya dihitung dari laba yang dihasilkan ya. Kalau labanya turun sampai sebesar itu tanpa ada apa ya, pemasukan atau pendapatan dari yang lain yang bisa menutupi potensi kerugian atau kehilangan laba tersebut ya, otomatis saham Adaro nanti akan terkoreksi teman-teman. Cuman kita belum tahu ya, detail transaksi AI itu belum jelas ya. Nah, terus kemudian ini ya apa? Setelah nanti kan pasti ada ya, ketika menjual saham AI itu kan Adaro punya duit cash yang besar ya, dan kemungkinan akan dibagikan dalam bentuk dividen interim ya, yang diharapkan dari dividen itu bisa membeli saham AAI ya. Kita nggak tahu saham AAI itu nanti dijual di harga berapa ya. Jadi nanti kan pasti akan ditentukan setelah harus, dan penjualannya pun lebih diutamakan untuk yang pemegang Adaro. Jadi kalau saya melihat memang ini untuk meredam ya investor di Adaro ya, biar mereka nggak khawatir berlebihan. Karena kalau tidak dikasih kompensasi seperti itu, ya investor pasti akan lari teman-teman dari saham Adaro ya. Karena mereka nggak yakin lah dengan kehilangan pendapatan atau laba yang begitu besar ya, bahkan lebih besar ya labanya AI dibandingkan labanya Adaro. Sementara anak usaha yang lain masih belum bisa menghasilkan laba yang cukup tinggi ya. Jadi nanti ada potensi itu ketika misalnya nanti setelah bagi dividen, setelah saham AI di publish,
Ya, bisa jadi saham Adaro nanti longsor ya, untuk sementara ya. Untuk sesaat pasti akan longsor, teman. Karena kita ingat ya, beberapa saham itu begitu labanya turun kan pasti longsor ya. Cuma longsornya itu akan lanjut apa enggak gitu. Ada yang longsor sesaat kemudian balik lagi gitu ya. Dan nanti kita lihat dividennya itu berapa. Kalau dividennya besar ya, ya saham Adaro mungkin masih bisa tertahan ya di harga yang lebih tinggi ya. Mungkin masih bisa sampai 4 ribuan mungkin ya. Nanti tergantung dividennya. Kalau dividen yang dibagi itu misalnya sekitar 1000 ya, terus harga saham AAI juga hampir sama, nah kan lumayan. Berarti pemegang saham Adaro dapat dua saham ya, saham Adaro dan saham AAI. Walaupun nanti misalnya saham Adaro turun sampai 1000 poin misalnya. Jadi tinggal sekitar 2000-an lah, 2500 atau 2000-an. Tapi mereka mendapat kompensasi di saham AAI, dan saham AAI ini potensi kedepannya labanya tinggi. Nah, dengan laba tinggi diharapkan dividennya juga besar. Sedangkan Adaro nanti dividennya bisa jadi mengecil, teman-teman. Jadi dividennya mengecil, nggak sebesar sebelumnya, atau bahkan bisa jadi nggak ada dividen juga ya, tergantung apakah saham Adaro masih ada labanya apa enggak ya. Kalau misalnya ternyata labanya kecil banget atau nggak ada labanya, ya tentu saja dividennya nggak ada juga ya. Tapi secara historis memang dividen Adaro itu besar, teman-teman ya, karena memang masih ada AAI tersebut ya. Nah, kalau hitung-hitungan kita ya, kita nggak tahu ya kira-kira nanti saham AAI ini berapa ya. Jadi ada dua PR ya. Yang pertama adalah jumlah dividennya itu nanti kira-kira berapa. Kalau misalnya 37 triliun ya dari transaksi itu semua dibagikan dividen, ya tinggal ngitung aja. Jadi saham Adaro ini berapa jumlah lembar sahamnya nih? 30,758. 37 triliun dibagi 30. Ya sekitar 1200 ya interimnya. Kalau semua dibagi ya, teman-teman. Nah, semua dibagi itu sekitar 1200. Kalau misalnya nanti saham Adaro turun 1000 ya. Ya sebenarnya ya masih lumayan lah ya. Jadi saham Adaro itu sekarang 3670 dikurangi 1000. Masih 2600 ya, masih di atas tahun lalu ya. Tahun lalu berapa ini? Tahun lalu 2300. Masih di atas tahun lalu ya, lumayan lah. Cuman turunnya lanjut apa enggak itu yang kita nggak tahu ya. Kalau misalnya kalau kita lihat dari sini ya, laba Adaro ini 12,7 triliun ya sampai dengan 30 Juni. Nah, nanti berarti semester berikutnya ini nggak ada nih ya. Jadi labanya tinggal segini aja, 12 triliun. Nah, tinggal mau dibagi dividen berapa nih. Jadi kedepannya mungkin 1 tahun ya cuma segini. Jadi labanya turun 50%, teman-teman. Nah, tahun berikutnya yang menjadi pertanyaan ini. Tahun berikutnya kalau misalnya anak usaha yang lain belum menghasilkan, ya itu kita nggak tahu ya. Tapi kalau anak usaha yang lain sudah menghasilkan ya, jadi seperti kontrak, beberapa kontrak PLTA, kemudian apa ini, apa ya, kalau nggak salah ada PLTA ya, kontrak PLTA, terus apa lagi tuh,
Bentar. Ada beberapa kontrak yang dikerjakan ya, termasuk PLTA, terus kemudian EPT juga itu ya. Nah, nanti kalau itu sudah menghasilkan ya lumayan ya. Pak, ini coba kita cari beritanya, pernah baca. Ini ya, Adaro Mineral dan Adaro Green ya. Ini kalau Adaro Mineral dan Adaro Green sudah menghasilkan laba ya lumayan ya teman-teman. Dengan dana yang sekitar 37 triliun ya, kemungkinan kalau cuman untuk apa dibagi ke pemegang saham Adaro ya cashnya mungkin yang bagian dari Adaro Energy mungkin ya bisa untuk pengembangan bisnis-bisnis yang lain ya, termasuk anak usaha yang lain. Jadi potensinya masih belum jelas ya teman-teman. Kita tunggu aja rupsnya, ya mudah-mudahan ada terobosan ya nanti ya. Tapi setelah pembagian dividen saya yakin sahamnya ini pasti longsor ya, pasti longsor. Walaupun longsornya nanti berlanjut apa enggak ya, karena dengan dana yang besar itu kan ada uang cash yang bisa untuk menjaga sahamnya. Atau ya ini kayak seperti buyback saham Adaro sebelumnya ya, atau dibiarkan terkoreksi dulu sampai seberapa baru nanti sahamnya dinaikkan lagi ya oleh pemegang saham utama ya, sehingga mereka dapat saham Adaro di harga bawah ya. Nanti ketika saham Adaro sudah naik baru ekspansi bisnisnya di ini. Nah, ini bisnis EBT nih ya teman-teman. Menjadi salah satu pilihan. Ya. Ini beritanya nih ya. Ini nih. Adaro memiliki beberapa proyek diversifikasi ke energi baru terbarukan. Proyek tersebut adalah pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas ini 1,4 gigawatt dari Kalimantan Utara dan pembangkit listrik tenaga surya di Kalimantan Tengah. Selain melakukan transformasi, Adaro juga bertransformasi mulai Adaro Mineral. Nah, ini nanti kalau Adaro Mineral sama itu udah menghasilkan ya otomatis saham Adaro bakal naik lagi. Ya semua ada risikonya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menganggap potensi AAI besok itu bagus, ya lebih baik ambil ya Adaro itu bagus. Nah, walaupun ada risiko saham Adaronya turun, cuman kita dapat saham AAI yang lebih bagus. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.